Di video kali ini saya insya Allah akan membahas tentang masalah cara niat. Di dalam kitab Safinatun Najah halaman 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana fid dharaini wa ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kaifiyatu halan utawi pertingkahnya niat ikut takhlifu beda-beda bi ikhtilafil manwiyi kalawan beda-beda kang den niatan kasolati kaya solat wasaumi lan puasa wahakadan iku kaya ikilah saum utawi liyane wa syartu halan utawi syarat niat iku islamun nawi islam wong kang niat wa tamizuhu lan tamjiz ne niat nawi wa ilmuhu lan nginawruhi hu ing ieu nawi bil manwiyi kalawan kang den niatan. Cara berniat itu tergantung niatnya, karena beda-beda niat itu karena beda-beda. Karena kenapa niat beda-beda? Ya tergantung yang diniatan. Al-manwiyi tergantung yang niatan. Seperti niat sholat dan niat puasa kan itu beda. Seperti sholat duhur kan beda lagi. Ya, dengan puasa beda lagi. Contoh, niat saya puasa, niat saya sholat, kan kayak beda. Yang ini nawaitu soma godin, niat saya puasa di pagi hari. Nah, beda lagi kan itu. Jadi beda-beda tergantung yang diniatkan. Kalau puasa ya niat puasa, kalau sholat ya niat sholat. Kemudian syaratnya niat itu orangnya harus Islam. Orang Kristen, orang selain Islam, kalau selain Islam itu tidak diwajibkan, tidak sah, karena niatnya orang Islam itu sangat diwajibkan. Selain Islam tidak diwajibkan. Jadi syaratnya niat itu harus Islam. Kemudian orangnya itu harus tamyiz. Tamyiz itu orang itu sudah mengetahui mana kanan dan mana kiri, sudah bisa cebok sendiri dan sudah bisa makan sendiri. Anak tersebut kemudian umur 7 tahun. Kalau umurnya masih di bawah 7 tahun, maka anak tersebut itu belum tamyiz. Jadi syarat tamyiz itu anak itu sudah umur 7 tahun, kemudian orang itu tidak idiot, anak itu sudah mengetahui mana roti dan mana api, ya seperti itu, maka itu anak sudah dinamakan tamyiz. Maka dari itu syaratnya niat itu kesatu harus Islam. Kemudian anak itu sudah tamyiz. Kemudian harus mengetahui yang diniatkannya. Harus mengetahui. Kalau misalkan niat puasa, niat sholat, tapi malah mengerjakan puasa, yaitu tidak sesuai. Nah, seperti itu ya. Wa adamu ityanuhu, kecuali di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita niatnya puasa, mengerjakan puasa, di lisan kita niatnya sholat, tapi di hati kita niatnya puasa, maka itu sah. Karena kenapa? Ya itu niat itu tempatnya di hati. Wa adamu ityanuhu, lan aja ngalakonan hu ing yasinawi bima kawan perkara yunapiha kang nganapiakeun opo nawi ha ing ieu niat bi ayastas habaha kalawan surah yen ta ngalakonan sapa sinawi ha ing ieu niat
fil qalbi ing dalem ati hukman apane hukman karena arah-arah hukumnya. Jadi tidak melaksanakan, jika orang tersebut tidak melaksanakan niat di dalam hatinya ketika misalkan membasuh muka ketika berwudu, maka itu tidak sah. Jadi harus diniatan bi ayastastahiha, dengan surahnya kita harus melaksanakan niat di dalam hati. Hukumnya wa alla takuna lan yenta aja ono sapa si nawi muallaqatan kang den gantungakeun, iku muallaqatan kang den gantungakeun. Jadi tidak boleh digantungkan niat itu, cuman digantungkan, enggak dilaksanakan niatnya, enggak dilaksanakan di dalam hati kita ya. Jangan digantungkan, harus dilaksanakan niat itu di dalam hati kita. Pain qala, maka lamun ngandika sapa sinawi insyaallah taala, lamun ngersaakeun sapa Allah taala, pain qasoda maka lamun naja sapa sinawi at-ta'liqa ing ngagantungakeun, au utliko atawa ngaitlakeun sapa sinawi lam tasih, maka ora sah apa niat. Jadi jika seseorang menggantungkan niat, tidak melaksanakan niat, cuman menggantungkan doang, tapi orang tersebut tidak melaksanakan niat di dalam hati, maka itu lam tasih, tidak sah. Atau orang tersebut mengalap berkah, sohat kalau mengalap berkah, itu sah hukumnya, yaitu orang tersebut melaksanakan niat. Wal maksudu lan utai kang dina maksud biha kalawan ieu niat iku tamizul ibadati, beda-beda ibadah, anil adati saking luar ibadah. Kata mizil julusi kaya beda-bedane wong kang lungguh lil i'tikafi maring i'tikaf, an julusihi saking julusnya si wong lil istirahati karena maring istirahat. Nah, yang dimaksud di sini niat itu beda-beda ya. Niat itu beda ibadah, niat ibadah dan beda niat seperti apa, dan beda di luar ibadah. Beda niat ibadah dan beda niat dengan beda niat di luar ibadah. Seperti apa? Seperti bedanya duduknya seseorang karena mengerjakan i'tikaf di dalam masjid dengan orang yang duduk istirahatnya, itu jelas beda. Pahalanya itu beda. Duduk karena i'tikaf dan duduk karena julus istirahat itu beda. Kalau niat i'tikaf ya mendapat pahala, kalau duduk istirahat ya beda lagi gitu pahalanya. Tergantung. Jadi niat beda ya. Beda lagi niatnya gitu. Seperti itulah. Au tamizu rutbatiha, atau beda-beda martabatnya niat, kata Mijil Ghosli kaya beda-bedane adus al wajibi kang wajib minal ghosli mandubik saking adus kang den sunatakeun. Ya, seperti itu ya. Jadi martabatnya beda. Seperti niat adus wajib dengan niat adus yang disunatkan itu beda martabatnya ya. Tingkatannya beda. Ya jelas martabatnya yang diwajibkan yang paling wajib daripada yang disunahkan. Lebih tinggi martabatnya yang mandi wajib daripada
mandi yang disunahkan. Seperti apa? Seperti yang mandi wajib. Ya seperti mandi setelah bersetubuh, setelah mandi sesudah mandi, setelah orang itu perempuan sudah haid. Seperti apa mandi yang disunahkan? Seperti mandi Jumat, ya itu sunnah hukumnya, sunnah muakkad yang dikukuhkan. Wa qad nazama wallahu a'lam bissawab.